Selamat siang, perkenalkanlah saya Monica Komalasari, mahasiswi dari RPL Optometri 2022 Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai diabetes retinopati sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ocular Disease dan Neuroophthalmology. Baik, saya akan share screen dulu. Diabetik retinopati. Diabetik retinopati adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yang menyerang mata, khususnya pembuluh darah retina. Kadar gula yang tinggi akibat diabetes menyebabkan pembuluh darah retina membengkak dan mengalami kebocoran yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, saya akan mengulang sekilas apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus, diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah karena ketidakmampuan dari pankreas untuk memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang memadai, atau walaupun dapat memproduksi insulin dengan jumlah yang memadai, tapi insulin tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Itulah diabetes mellitus, dan bila keadaan diabetes ini sudah semakin parah, maka akan menyebabkan komplikasi ke bagian mata, yaitu diabetes retinopati. Lalu, berdasarkan data Bahan Kesehatan Dunia WHO, retinopati diabetes adalah penyebab gangguan penglihatan kelima dan penyebab kebutaan keempat di dunia. Pada tahun 2010, kondisi yang ini dialami oleh 39,3 jiwa orang di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian retinopati diabetes pada penderita diabetes sebesar 42,6%. Lalu, retinopati diabetes merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di negara-negara barat, terutama terjadi pada usia-usia produktif. Retina itu sendiri adalah bagian yang di belakang mata, yang tugasnya adalah menangkap cahaya dan mengirimkannya berupa sinyal ke otak kita. Dan otak kita akan memprosesnya menjadi suatu gambar, sehingga bila kita mengalami retinopati diabetik, otomatis akan mengganggu penglihatan kita, dan seiring waktu bila bertambah parah, maka akan menyebabkan kebutaan. Nah, ini sekilas gambaran dari diabetes retinopati. Inilah gambar normal dari retina kita seperti ini. Pembuluh darahnya seperti ini. Dan bila kita mengalami diabetes retinopati, maka akan muncul bercak-bercak merah seperti ini, atau bahkan akan muncul lagi seperti ini, bercak kuning atau yang kita sebut biasa adalah cotton wool. Seperti ini. Muncul bercak merah ini bisa diakibatkan karena pembuluh darah yang membengkak atau terjadinya pendarahan akibat pembuluh darah yang pecah. Menurut American Academy of Ophthalmology, diabetes retinopati dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu retinopati diabetika non-proliferatif dengan ciri-ciri atau gejala sebagai berikut. Pembuluh darah baru tidak terbentuk. Dinding pembuluh darah di retina menjadi lemah. Pembengkakan kecil di pembuluh darah yang kecil. Lalu cairan dan darah bocor ke retina. Pembuluh darah yang besar semakin membesar dengan diameter yang tidak teratur. Dan ada 4 tahapan untuk retinopati diabetik yang non-proliferatif ini, yaitu pertama dari tahapan minimal atau ringan, sangat ringan, yang kedua ringan sampai sedang, lalu tahapan berat dan sangat berat. Lalu yang kedua adalah retinopati diabetika proliferatif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tanda komplikasi disebabkan oleh diabetes sudah semakin parah. Pembuluh darah yang rusak akan menutup atau tertutup. Lalu munculnya pembuluh-pembuluh darah baru yang abnormal di dalam retina. Pembuluh darah baru ini mudah bocor ke vitreus sehingga merusak jaringan mata, menyebabkan ablasio retina atau lepasnya retina.
Lalu pembuluh darah baru mengakibatkan sirkulasi cairan mata sehingga maksudnya pembuluh darah baru ini mengganggu sirkulasi cairan mata sehingga menyebabkan tekanan di bola mata semakin meningkat yang dapat mengakibatkan glaukoma. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Ini adalah retina dalam keadaan normal seperti ini. Lalu ini adalah keadaan yang tahap pertama, ringan. Dia muncul bintik-bintik merah seperti ini tapi tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah tahapan modern stage, di atasnya ringan, akan seperti ini. Ini sudah agak sedikit parah. Lalu ini adalah tahapan yang sudah sangat parah, yaitu PDR atau retinopati diabetik proliferatif. Kemudian faktor risikonya. Semua penderita diabetes mellitus otomatis sangat beresiko sekali mengalami retinopati diabetik ini. Tetapi resikonya akan lebih tinggi lagi atau semakin rentan bila memiliki faktor-faktor berikut. Kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, sedang hamil, kebiasaan merokok, kadar gula yang tidak terkontrol dengan baik, dan kadar gula tinggi dalam waktu yang sangat lama. Gejala yang akan muncul yaitu mungkin pada tahap awalnya diabetes retinopati tidak menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda tertentu. Gejala yang mengganggu akan muncul setelah kerusakan di retina sudah cukup parah. Nah, gejala yang muncul itu adalah sebagai berikut. Melihat floaters, yaitu titik-titik atau benang-benang tipis gelap yang mengambang dalam penglihatan. Kesulitan melihat di malam hari, penglihatan menjadi kabur, kesulitan membedakan warna, muncul area gelap dan kosong di dalam penglihatan, objek yang terlihat seakan-akan goyang atau berguncang, padahal objek yang kita lihat adalah tetap. Hilangnya kemampuan mata untuk melihat, itu bila kita sudah semakin parah. Nah, seperti ini ya gambarannya. Bila kita melihat seseorang atau melihat suatu keadaan, dia akan muncul hitam-hitam seperti ini, menutupi penglihatan kita. Akan muncul hitam-hitam seperti ini. Lalu, langkah awal untuk diagnosis atau pemeriksaan yang dilakukan yaitu pertama melakukan dilaktasi mata atau dilaktasi pupil, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan tetes mata yang tujuannya adalah membuat pupil semakin melebar. Nah, pada tahap ini dokter akan memeriksa mata meliputi pembuluh darah abnormal, pembengkakan, kebocoran pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, luka, perubahan pada lensa mata, kerusakan jaringan saraf mata atau ablasi retina. Lalu yang kedua, dapat juga menggunakan angiografi fluorosin. Dalam tas ini dokter menyuntikkan pewarna melalui lengan, kemudian dari situ ia akan mengecek untuk melacak bagaimana darah mengalir dalam mata pasien tersebut, lalu mengambil gambar dari residu perwarna tersebut yang berputar di dalam mata untuk menentukan mana pembuluh darah yang tersumbat, bocor, atau rusak. Lalu yang ketiga, dapat juga melakukan pemeriksaan optical coherence tomography atau yang biasa kita sebut dengan OCT. OCT adalah sebuah tes pencitraan menggunakan gelombang cahaya untuk membuat gambar retina. Gambar ini memungkinkan dokter untuk menentukan ketebalan retina. Pemeriksaan OCT membantu menentukan berapa banyak cairan, jika ada atau yang telah terakumulasi dalam retina. Nah, seperti ini gambarannya. Bila kita menggunakan angiografi fluoresin, dokter menyuntikkannya pada lengan tangan pasien. Seperti ini. Nah, kalau ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan OCT. Untuk membuat pemetaan pada mata kita. Nah, lalu pengobatannya adalah ada 3 cara yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah laser terfokus. Laser terfokus ini adalah disebut juga sebagai fotokoagulasi, dapat menghentikan atau memperlambat kebocoran darah dan cairan di mata. Lalu yang kedua adalah laser tersebar. Pengobatan laser ini disebut juga fotokoagulasi panretinal, dapat menyusutkan pembuluh darah abnormal yang sudah terbentuk di dalam retina mata. Atau yang ketiga dengan menggunakan vitrektomi. Prosedur ini menggunakan sayatan kecil pada mata
untuk menyingkirkan darah dari tengah mata atau dari daerah vitreus, serta jaringan parut yang menarik pada retina. Pada proses ini dilakukan dengan menggunakan anestesi lokal atau anestesi general. Lalu, pencegahannya adalah sebagai berikut. Pilih makanan sehat untuk diabetes dan jaga pola makan. Menjalani olahraga untuk diabetes teratur yang sesuai dengan kondisi, seperti jalan santai, tai chi, bersepeda, dan lain sebagainya. Memeriksa gula darah Anda sesering mungkin seperti yang diperintahkan oleh penyedia layanan kesehatan diabetes, rutin kontrol gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, yaitu hal-hal yang sangat penting sekali yang wajib kita kontrol selama kita mempunyai kelainan diabetes mellitus. Lalu, berhenti merokok dan mengikuti pengobatan diabetes yang direkomendasikan oleh dokter, baik itu melalui minuman obat-obatan diabetes ataupun melalui terapi insulin. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga kita semua dapat hidup dengan sehat dan sekian.